Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'd. Bulan puasa itu adalah bulan penempaan diri. Ya. Penempaan terhadap setiap orang yang berpuasa untuk melakukan hal-hal yang bisa mensucikan hati mereka. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengoverhaul daripada manusia itu sendiri. Dan ini harus dilakukan seperti itu. Cara yang dilakukan itu adalah caranya yang bagus sekali, bijaksana, yaitu dengan berpuasa sebulan penuh atau 29 hari, di mana pada waktu orang berpuasa itu dia harus menahan diri dari segala nafsu, tidak boleh makan minuman yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Itu ditahan. Tapi juga tidak sampai menyiksa orang untuk berpuasa berhari-hari, tidak. Hanya antara waktu sahur sampai kepada waktu maghrib. Pada saat orang itu berpuasa, maka dia harus menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa, termasuk di dalamnya adalah menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Berpuasa di sini, jadi mata itu berpuasa, lisan itu juga berpuasa, pendengaran itu juga berpuasa. Jangan sampai lidah itu bersilancar kemana-mana, berpiknik kemana-mana, sampai misalnya menipu orang, sudah bertentangan dengan falsafah daripada puasa itu sendiri. Jangan sampai orang itu berbuat bohong ataupun menceritakan kejelekan orang lain. Itu semuanya itu harus ditahan. Tidak boleh lisan itu atau lidah kita itu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Begitu juga telinga kita. Jangan sampai kita mendengarkan dalam telinga kita itu sesuatu yang tidak bagus. Mendengarkan orang menjelek-jelekan orang lain, ataupun misalnya seorang itu dihina sama orang lain pada waktu berpuasa. Jangan diladeni seperti itu, tapi hendaklah ditahan dan katakan bahwa saya sekarang dalam keadaan berpuasa. Artinya jangan sampai Anda itu membuat saya mangkal, membuat saya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, karena itu bertentangan dengan puasa itu sendiri. Jadi berpuasa itu adalah cara untuk bisa menghadirkan Allah. Cara untuk bisa menghadirkan Allah pada diri kita sendiri, sehingga kita merasakan bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Ini latihan-latihan semacam itu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Allah tidak memerintahkan kepada manusia, kaum muslimin, untuk berpuasa sampai 1 tahun, tidak. Ya, hanya 30 hari saja, 30 hari saja, dan itu juga masih diperbolehkan untuk makan minum pada siang hari, pada malam hari. Tapi kalau sudah siang hari dia harus bisa bekerja. Banyak sekali faedah yang bisa kita diambil, yaitu faedah yang pertama adalah yang tadi itu saya katakan, yaitu bisa mendapatkan martabatul ihsan. Ihsan itu adalah muraqabatullah. Muraqabatullah artinya orang yang berpuasa itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih, perlu dilatih. Ya, pelatihan itu sampai 1 bulan saja atau 29 hari. Begitu juga pelatihan terhadap semua anggota badan kita, anggota raga kita itu jangan sampai melakukan hal-hal yang dosa. Kalau seandainya seorang itu berpuasa dengan ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mempunyai potensi. Orang itu akan bisa menjadi orang yang bagus, orang yang akhirnya tutur katanya bagus. Kemudian dia itu diharapkan setelahnya keluar dari bulan Ramadan, itu hatinya sudah bagus, jiwanya sudah bagus. Karena dia itu sepanjang 30 hari itu selalu melakukan training seperti itu, training rohani. Ya, samping training jasmani juga. Para ahli kedokteran
para ahli kedokteran, ahli kesehatan, mereka semuanya serentak mengatakan bahwa berpuasa itu salah satu dari cara untuk menanggulangi berbagai macam penyakit. Karena banyak penyakit itu berasal dari makanan, dari minuman. Sekarang cobalah orang itu menahan diri dari makan dan minuman dan selama 30 hari terus menerus, dan ini akhirnya bisa mengendurkan usus yang biasa untuk mengunyah makanan, akhirnya diistirahatkan. Dengan diistirahatkan selama beberapa jam, maka itu mempunyai potensi itu akhirnya menjadi bagus. Ya, ini saluran-saluran yang bisa sos yang biasa untuk mengunyah makanan itu akhirnya bisa diistirahatkan selama beberapa jam. Ini mempunyai efek yang bagus sekali. Jadi efek jasmani juga ada efek rohani. Kalau efek rohani itu diantaranya adalah dia mempunyai kepekaan. Kepekaan dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini namanya furqan. Di dalam Al-Quran, in tattaqallaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Allah. Itu kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, maka janji Allah kepada mereka yang bertakwa pertama adalah semua urusannya itu menjadi mudah. Yang kedua, dia akan mendapatkan jalan keluar dari seluruh kumulat kehidupan dengan cara Allah itu sendiri. Karena Allah menjanjikan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dia akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga, ya. Begitu juga "May yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya itu menjadi gampang. Ya, karena dengan takwa kepada Allah, Allah itu dihormati. Allah itu dihormati dan diakui sebagai Tuhan semesta alam. Kalau Allah dihormati, maka Allah itu akan senang, dan sebagai implementasi dari rasa senang Allah itu adalah Allah akan menyenangkan orang itu dengan berbagai macam cara itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan satu cara di dalam Islam agar supaya manusia itu dalam 1 tahun sekali itu overhaul, artinya turun mesin, ya, turun mesin untuk diperbaiki dengan harapan setelahnya orang itu keluar dari bulan Ramadan, hatinya sudah bagus, jasmaninya juga sudah bagus. Nah, itu kalau hatinya sudah bagus, maka semuanya akan bagus. Sebab kata Nabi itu, inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri seseorang itu segumpal daging. Apabila gumpal daging itu bagus, maka semuanya akan bagus. Tapi kalau seandainya segumpal daging itu jelek, maka semua perilakunya akan jelek. Itu adalah merupakan qalb hati ataupun jantung. Maka dengan demikian betapa banyaknya hikmah-hikmah ataupun manfaat dari berpuasa pada bulan Ramadan. Di situ ada pelatihan rohani, pelatihan jasmani, kemudian ada juga empati kepada masyarakat, simpati kepada masyarakat yang kurang beruntung, ataupun juga dia mempunyai kepedulian sosial kepada yang lain. Artinya pada bulan puasa itu sungguh merupakan satu ajaran yang sangat bagus sekali, sangat bagus. Oleh karena itulah maka kita beruntung bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain daripada apa yang tadi saya katakan. Ya, demikianlah episode pada kali ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.